Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kelas Ekonomi Internasional 5C. Dalam video ini saya akan membahas apa saja peranan bank dalam pembayaran internasional, kemudian bagaimana pola finansial internasional, kemudian apa itu valuta asing atau forex, serta fungsi bank devisa, kemudian apa itu arbitrage, contoh arbitrage, dan apa itu hedging, serta contoh hedging. Yang pertama saya akan membahas peranan bank dalam pembayaran internasional. Jadi bank memiliki peran penting dalam fasilitas pembayaran. Jadi saat bisnis ataupun individu terlibat dalam transaksi lintas batas, terutama jika transaksi itu melibatkan negara yang berbeda. Jadi bank dapat membantu dan mengamankan serta menyelaraskan proses pembayaran internasional tersebut. Jadi dalam hal ini peran bank dalam proses pembayaran internasional yang pertama adalah proses pembayaran. Jadi, bank dapat membantu dalam pemrosesan pembayaran internasional dengan menyediakan berbagai layanan seperti transfer kawat internasional, surat kredit, berdokumen, dan berbagai alat pembayaran internasional lainnya. Dan yang kedua adalah pembiayaan perdagangan. Bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan perdagangan internasional. Jadi misalnya mereka dapat menyediakan surat kredit impor maupun ekspor, yang dimana hal tersebut merupakan perjanjian pembayaran yang dijamin oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan internasional itu sendiri. Yang ketiga adalah konversi mata uang. Jadi, dalam hal ini, transaksi internasional itu kan sering banget ngelibatin mata uang yang berbeda, entah itu antara rupiah ataupun dolar. Nah, dalam hal ini, bank dapat membantu dalam proses penukaran mata uang itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah penyimpanan aset. Bank itu selain untuk menyimpan uang, bank juga digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan aset. Contohnya seperti sertifikat saham, obligasi, kemudian logam mulia. Dan yang kelima atau yang terakhir, bank juga bisa berperan sebagai manajemen risiko, di mana bank dapat membantu perusahaan ataupun individu untuk mengelola risiko valuta asing dengan produk seperti kontak berjangka mata uang dan opsi valuta asing. Pembahasan kedua kita pada video kali ini adalah bagaimana pola finansial internasional. Jadi pola finansial internasional itu ada beberapa pola. Yang pertama ada pembayaran dan penyelesaian lintas batas atau bisa disebut juga sebagai cross border payment and settlements. Jadi pola ini mencakup pergerakan uang dan aset di seluruh perbatasan negara, di mana yang memainkan perannya itu ada IMF atau International Monetary Fund dan sistem pembayaran internasional seperti SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dan yang kedua ada perdagangan internasional. Jadi pola finansial yang ini itu mencakup arus keuangan yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa antar negara, seperti pembayaran ekspor impor serta pembiayaan perdagangan. Dan yang ketiga itu adalah pola investasi asing, di mana pola ini mencakup aliran modal antar negara seperti investasi langsung atau FDI dan portofolio investasi, di mana investasi asing ini dapat mempengaruhi ekonomi negara atau tuan rumah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kemudian pembahasan kita selanjutnya itu adalah apa itu valuta asing atau forex. Jadi valuta asing itu sering disebut sebagai forex. Dia mengacu pada pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Nah, pasar valuta asing itu juga bisa disebut sebagai pasar terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan harian dengan transaksi senilai triliunan dolar. Jadi, valuta asing adalah tempat di mana mata uang dikonversi antara satu sama lainnya. Misalnya, kalau misalnya kita ingin nukerin dolar Amerika Serikat ke euro. Jadi, hal tersebut membuat kita terlibat dalam perdagangan valuta asing. Kemudian pembahasan selanjutnya itu fungsi bursa falas atau forex exchange. Jadi, bursa falas itu adalah platform atau pasar di mana mata uang asing diperdagangkan. Jadi, bursa ini itu akan memfasilitasi kita dalam hal penukaran mata uang antar pelaku pasar, termasuk bank, institusi keuangan, perusahaan multinasional, perdagangan individu, dan spekulas. Jadi, beberapa fungsi falas itu yang pertama adalah fasilitas perdagangan mata uang, di mana bursa falas akan menyediakan tempat untuk kita memperdagangkan mata uang asing. Yang kedua adalah menyediakan likuiditas, di mana pasar valuta asing sangat likuid
Karena dalam hal ini banyak sekali pembeli dan penjual yang aktif. Jadi, hal tersebut memungkinkan para pelaku pasar untuk dengan mudah membeli atau menjual mata uang dengan harga pasar pada saat itu. Dan yang ketiga itu menyediakan informasi harga. Karena bursa paras akan memberikan informasi tentang hal nilai tukar mata uang pada saat itu. Jadi informasi ini akan digunakan oleh perusahaan dan individu untuk mengevaluasi risiko mata uang dan membuat keputusan investasi yang informal gitu. Dan yang keempat adalah meningkatkan transparansi. Jadi Bursa Palas akan mempromosikan transparansi dalam perdagangan mata uang dengan menyediakan data harga yang terbuka dan aksesibilitas yang sangat luar kepada pasar dan para pelaku pasar tersebut. Dan yang kelima itu adalah memfasilitasi hedging, di mana perusahaan yang beroperasi di pasar global dan menggunakan bursa falas untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang dengan berpartisipasi dalam perdagangan berjangka atau opsi mata uang. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi Bank Devisa. Bank Devisa itu merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada layanan yang terkait dengan mata uang asing. Jadi fungsinya itu ada beberapa. Yang pertama, pertukaran mata uang pastinya. Bank Devisa akan memfasilitasi kita dalam menukarkan mata uang untuk individu dan perusahaan. Jadi mereka akan menawarkan nilai tukar yang kompetitif dari berbagai opsi untuk menukarkan mata uang. Dan yang kedua adalah penyediaan layanan pembayaran internasional, di mana Bank Devisa akan menyediakan layanan yang mendukung pembayaran internasional seperti transfer kawat internasional, surat kredit berdokumen, dan pembayaran perdagangan internasional. Yang ketiga, manajemen risiko mata uang, di mana Bank Devisa akan membantu perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi mata uang. Mereka dapat menawarkan berbagai produk seperti kontrak berjangka mata uang, opsi mata uang, dan produk derivatif lainnya. Kemudian yang keempat itu ada penyimpanan mata uang asing. Bank Devisa akan digunakan untuk penyimpanan mata uang asing pada hal ini. Dan hal ini sering diperlukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki operasi di berbagai negara, teman-teman. Dan yang kelima itu pemberian informasi dan konsultasi. Jadi Bank Devisa juga berperan sebagai pemberi nasihat tentang pasar valuta asing dan membantu klien dalam membuat keputusan yang cerdas tentang manajemen mata uang. Dan pembahasan kita yang berikutnya itu ada arbitrage. Jadi arbitrage merupakan praktik pemanfaatan perbedaan harga atau nilai antar dua atau lebih pasar atau aset keuangan dengan cara membeli di satu pasar dan menjualnya ke pasar lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Selanjutnya itu ada contoh arbitrage. Contoh arbitrage yang paling sederhana itu misal di pasar A, $1 Amerika Serikat bernilai 1,10 euro. Dan yang kedua di pasar B, $1 Amerika Serikat itu bernilai 1,15 euro. Jadi dalam situasi ini, seorang arbitrager dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, dia harus membeli 100.000 US dollar di pasar A dengan 110.000 euro atau setara, jadi dia tuh 100.000 US dollar dikali 1,10 euro per US dollar. Nah, kemudian dia harus segera menjual uang 100.000 dolar ya, 100.000 US dollar di pasar B dengan harga 115.000 euro atau 100.000 US dollar dikali 1,15 euro per US dollar. Jadi dalam contoh ini arbitrager membeli 100.000 US dollar dengan 110.000 euro di pasar A dan kemudian menjualnya dengan 115 euro di pasar B. Dengan demikian mereka bakalan dapetin keuntungan sebesar 5.000 euro tanpa risiko karena mereka hanya melakukan pembelian dan penjualan dalam waktu singkat. Ke penjelasan berikutnya itu ada hedging. Apa itu hedging? Hedging adalah strategi yang digunakan oleh individu untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga atau nilai aset tertentu. Jadi tujuan utama hedging adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko finansial yang mungkin timbul karena perubahan harga atau aset mata uang. Jadi hal tersebut dilakukan dengan cara mengambil posisi yang berlawanan dengan aset
dengan aset-aset mata uang yang akan di-hedging, sehingga perubahan harga aset yang di-hedging akan diimbangi oleh perubahan pada posisi yang diambil dalam hedging. Contoh hedging sendiri, yang pertama itu hedging mata uang. Misalkan perusahaan Amerika Serikat yang akan melakukan ekspor produknya ke Uni Eropa dalam 6 bulan mendatang, mereka tahu bahwa mereka akan menerima pembayaran dalam euro. Namun mereka khawatir bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang antar dolar US, antar dolar Amerika Serikat dan euro dapat mengurangi nilai pembayaran mereka jika euro melemah terhadap dolar. Untuk melindungi diri dari risiko ini, perusahaan tersebut dapat melakukan hedging. Caranya itu adalah dengan membuka posisi kontrak berjangka atau futures untuk memberi euro dengan nilai tukar saat ini dalam jumlah yang akan mereka terima dari penjualan produk mereka. Dengan demikian, kalau nilai euro turun, mereka akan mendapatkan keuntungan dari posisi kontrak berjangka yang mengimbangi kerugian pada nilai pembayaran ekspor mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.